Halo, perkenalkan nama saya Enina Eninta Brusino Haji dengan NIM 4203121034. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi frekuensi teoritis, yaitu distribusi probabilitas yang menggambarkan bagaimana hasil diperkirakan akan berubah-ubah. Distribusi probabilitas tidak pernah lepas dari variabel random. Variabel random adalah suatu fungsi yang ruang sembarang merupakan himpunan sembarang ke ruang variabel random memetakan. Variabel random terbagi menjadi dua bagian, yaitu variabel random diskrit dan variabel random kontinu. Variabel random diskrit adalah variabel yang nilainya tidak dapat dalam bentuk pecahan, sedangkan variabel random kontinu adalah variabel yang nilainya dapat dalam bentuk pecahan. Contoh variabel random kontinu adalah jarak tempuh perjalanan menggunakan mobil jazz merupakan variabel random kontinu. Mengapa? Karena jarak dalam bentuk pecahan, misalnya 28,7 km. Contoh variabel random diskrit adalah jumlah siswa di salah satu SMA negeri merupakan variabel diskrit. Mengapa? Karena banyaknya siswa tidak mungkin dalam bentuk pecahan, misalnya 308 orang. Contoh 1 omega X sama dengan himpunan dari X sama dengan 1, 2, 3. Ini merupakan variabel random diskrit karena nilainya dapat didaftar. Yang kedua, omega X sama dengan himpunan dari X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan variabel random diskrit walaupun nilainya tak berhingga tetapi tetap dapat didaftarkan. Ketiga, omega X himpunan dari X lebih kecil sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 1. Ini merupakan variabel random kontinu karena nilainya tidak bisa terdaftar atau terdefinisi. Variabel distribusi probabilitas konkret terdiri atas 1 distribusi binominal, 2 distribusi Poisson, 3 distribusi multinominal, dan yang keempat distribusi hipergeometrik. Distribusi nominal. Proses Bernoulli memiliki ciri-ciri. 1. Setiap percobaan hanya ada dua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi, yaitu sukses dan gagal. 2. Setiap percobaan adalah independen secara statistik, sehingga peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan tidak berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya. Yang ketiga, probabilitas peristiwa setiap percobaan tidak berubah. Apabila pada suatu percobaan probabilitas sukses P dan percobaan tersebut dilakukan sebanyak N kali, maka probabilitas sukses sebanyak X kali adalah sebagai berikut. Rata-rata dan standar deviasi binominal. Distribusi Poisson sama dengan proses Bernoulli, namun probabilitas sukses relatif kecil dan frekuensi percobaan relatif tinggi. Distribusi multinominal. Ciri-ciri percobaan. 1. Setiap percobaan memiliki lebih dari dua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. 2. Setiap percobaan adalah independen secara statistik, sehingga peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan tidak berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya. Probabilitas setiap peristiwa pada setiap percobaan tidak berubah. Distribusi hipergeometrik. Ciri-ciri percobaan. Setiap percobaannya terdapat dua kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. 2. Setiap peristiwa pada setiap percobaan adalah dependen. Artinya peristiwa yang dihasilkan dari suatu percobaan berpengaruh terhadap peristiwa pada percobaan berikutnya. Ketiga, probabilitas setiap peristiwa pada setiap percobaan berubah. Distribusi probabilitas variabel diskrit terdiri atas distribusi normal dan distribusi eksponensial. Distribusi normal memiliki karakteristik kurva normal yang dihubungkan dengan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi data adalah sekitar 68%. Nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada di dalam kurang lebih satu standar deviasi dari rata-ratanya. Sekitar 95,5% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada di dalam kurang lebih 2 standar deviasi dari rata-ratanya.
Sekitar 99,7% nilai data observasi yang terdistribusi secara normal berada di dalam kurang lebih 3 standar deviasi dari rata-ratanya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.